Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frana Wijaya, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini, saya akan membahas tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul. Apa itu fi'il, apa itu fa'il, dan apa itu maf'ul. Saya akan menjelaskan satu persatu. Baik, simak videonya baik-baik. Yang pertama yaitu adalah fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Fi'il pada umumnya itu terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi yaitu fi'il yang lampau atau yang sudah terjadi. Fi'il mudhari yaitu yang akan datang, dan fi'il amr yaitu kata perintah. Tapi saya akan membahasnya satu persatu. Apa itu fi'il madhi? Fi'il yang berarti kata kerja dan madhi yang berarti lampau. Jadi kalau kita gabungkan, fi'il madhi yaitu kata kerja yang telah lampau atau yang telah dilakukan. Contohnya yaitu seperti kataba yaitu yang artinya menulis, fataha yang artinya membuka, dan doroba yang artinya memukul. Contohnya dalam kalimat yaitu kataba Zaidun risalatan, yang artinya Zaid telah menulis surat. Contoh yang kedua yaitu fataha Ahmadu kitaban, yang artinya Ahmad telah membuka buku. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, doroba Zaidun baban, yang artinya Zaid telah memukul pintu. Kita lanjut ke fi'il madhi. Selanjutnya yaitu fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan arti sedang dilakukan atau yang akan datang. Seperti contoh katanya yaitu yaktubu, yaftahu, dan yadribu. Yaktubu yaitu yang artinya membuka dalam fi'il mudhari yang artinya sedang membuka. Karena di dalam fi'il mudhari itu mengandung artian sedang dilakukan atau yang akan datang. Contoh dalam kalimatnya yaitu yaftahu Muhammadun nafidatan, yang artinya Muhammad sedang membuka jendela. Contoh yang kedua yaitu yaktubu Ahmadu darsan, yang artinya Ahmad sedang menulis pelajaran. Yang ketiga yaitu contohnya yadribu, yang artinya sedang memukul. Yadribu Zaidun baban, yang artinya Zaid sedang memukul pintu. Kita lanjut, fi'il selanjutnya yaitu fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr yaitu fi'il yang berisi pekerjaan yang dihendaki oleh pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Jadi pada intinya itu fi'il amr adalah kalimat perintah. Seperti contohnya iftah yaitu bukalah, dan yang kedua itu uktub tulislah. Contohnya yang ketiga yaitu idrib, pukullah. Contoh kalimatnya yaitu dalam fi'il amr seperti iftah baban, bukalah pintunya. Jadi fi'il ini kita memerintah orang lain. Dan yang kedua contohnya itu uktub, tulislah. Dan yang ketiga itu bisa idrib, pukullah. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu
fa'il. Fa'il yaitu isim marfu' yang terletak setelah fi'il mabni ma'lum dan menunjukkan kata orang yang melakukan perbuatan atau yang berisi oleh fi'il tersebut. Contoh fa'il yang pertama yaitu adalah jalasa Zaidun. Seperti yang sudah tadi saya bahas, jalasa ini adalah fi'il dan Zaidun yaitu fa'il. Jalasa itu adalah fi'il madhi yang artinya sudah dilakukan atau lampau. Maka jalasa ini adalah fi'il dan Zaidun ini adalah pelaku. Jadi kata Zaidun di sini adalah pelaku dari perbuatan jalasa. Jalasa yaitu fi'il dan fa'ilnya itu adalah Zaidun. Contoh yang kedua yaitu adalah qoma Ahmadu, yang artinya Ahmad berdiri. Qoma yaitu sebagai fi'il dan Ahmadu sebagai fa'il. Ahmad menjadi pelaku karena kata qoma. Maka Ahmad ini adalah sebagai pelaku yang merupakan fa'il dari fi'il qoma. Jadi susunannya itu adalah fi'il fa'il. Qoma Ahmadu, Ahmad berdiri. Contoh yang ketiga yaitu adalah zahaba Zaidun. Zahaba ini adalah fi'il dan fa'ilnya adalah Zaidun, yang artinya Zaid pergi. Zaid menjadi fa'il karena kata zahaba. Zaid menjadi fa'il yaitu sebagai pelaku karena kata zahaba, yang artinya pergi. Siapa yang pergi? Zaid. Jadi Zaid ini adalah menjadi pelaku dari kata zahaba. Zaid pergi. Baik, kita lanjut. Maf'ul. Apa itu maf'ul? Maf'ul adalah masdar yang disebutkan setelah fa'il sebagai keterangan dari fa'il. Jadi dalam bahasa Arab itu ada susunannya yaitu fi'il, fa'il, maf'ul. Maka maf'ul ini adalah setelah fa'il sebagai keterangan dari fa'il. Contohnya dalam maf'ul. Baik, saya akan membahasnya satu persatu. Apa itu maf'ul bih? Maf'ulun bih. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih adalah isim yang dinasabkan dan terletak sebagai fi'il dari fa'il. Contohnya yaitu maf'ulun bih ana aqrabu ki'an. Contoh yang pertama dari maf'ul yaitu maf'ulun bih. Contoh kalimatnya yaitu aqra'ul kitaba. Aqra'u yang berarti saya sedang membaca, kitaba yaitu buku. Jadi kalimat lengkapnya artinya yaitu saya sedang membaca buku. Di sini merupakan susunan fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, di mana maf'ulun bihnya? Nah, maf'ulun bih yaitu adalah objek. Jadi kita kembali lagi, maf'ul itu sebagai objek dari keterangan fa'il. Baik, kita lanjut ke maf'ul yang kedua yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yaitu yang dinasabkan untuk menegaskan suatu perbuatan, untuk menjelaskan jenis atau sifat perbuatan atau bilangan perbuatan. Dalam maf'ul terdapat pembagian-pembagiannya yaitu maf'ulun bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul li min li ajlihi, maf'ul ma'ah. Contoh dari kalimat maf'ul mutlak yaitu hafiztu ad-darsa hifzan,
yang artinya aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal. Jadi dalam maf'ul mutlak yaitu benar-benar menegaskan sesuatu objek atau perbuatan. Makanya dalam artian tadi adalah aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal. Karena susunannya itu fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi karena di sini adalah maf'ul mutlak, yaitu menegaskan suatu perbuatan. Baik. Yang ketiga yaitu adalah maf'ul. Selanjutnya yaitu adalah maf'ul fi. Maf'ul fi yaitu isim mansub yang menunjukkan pada waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Contoh dalam kalimat tersebut yaitu jalastu tahta syajaratin, yang artinya saya duduk di bawah pohon. Susunan kalimat tersebut fi'il, fa'il, tahta yaitu sebagai. Contoh dalam kalimat tersebut yaitu jalastu tahta syajaratin, yang artinya saya duduk di bawah pohon. Susunan kalimat tersebut fi'il, fa'il, jalastu yaitu susunan fi'il, fa'il, dan tahta yaitu yang menjadi isim dzaraf makan yang menjelaskan keadaan tempat yaitu di bawah, dan syajaratin merupakan tempat terjadinya perbuatan. Maka susunannya itu tahta yaitu makanya menjadi maf'ul fi, yaitu jalastu tahta syajaratin. Selanjutnya yaitu yang keempat maf'ul lih min ajlihi. Maf'ul ini yaitu isim yang dibaca nasab yang bermanfaat untuk menyatakan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Contohnya kalimat dalam maf'ul ini yaitu jalastu ala kursiyyi ta'ban, merupakan susunan fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, jalastu yaitu yang menjadi fi'il, fa'il, ala di sini itu menjadi huruf jar yang artinya di atas, dan kursi yaitu kursi, dan ta'ban yaitu yang artinya lelah. Jadi kalau digabungkan semuanya yang artinya itu aku duduk di atas kursi karena lelah. Nah, lelah di sini itu menjadi maf'ul lih min ajlihi dikarenakan perbuatan, motif perbuatan atau menyatakan sebab. Makanya dinamakan maf'ul lih min ajlihi. Contohnya yang kedua yaitu akaltu ta'ama jau'an, yang artinya aku memakan makanan karena lapar. Nah, lapar di sini yaitu jau'an yang menjadi motif atau sebab perbuatan. Jadi ini yang dimaksud maf'ul lih. Maf'ul selanjutnya yaitu adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul yang menjelaskan isim mansub yang dinyatakan untuk menjelaskan zat yang menyertai perbuatan pelakunya. Jadi di artian dalam maf'ul ma'ah yaitu melakukan perbuatannya itu berbarengan. Seperti contohnya itu dalam maf'ul ini yaitu kharajtu wal khadim, saya keluar beserta budak. Jadi susunannya itu fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kharajtu saya keluar, wal khadimu beserta, dan wal khadimu dan budak. Jadi saya keluar dan budak yaitu berbarengan, makanya dinamakan maf'ul ma'ah.
Baik, mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menjelaskan sedikit materi dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.